teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di bawah tatapan banyak mata di aula besar, tinju Little Flame langsung menghantam masuk pada Sisuan. Begitu mereka bertabrakan, beberapa orang tanpa sadar tergelak. Di tempat seperti ini, bahkan Sisuan dianggap cukup kuat. Setelah semua, dia adalah seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana asli. Sebuah eksistensi yang beberapa kali lebih kuat daripada mereka yang gagal melewati kesengsaraan Nirvana. Oleh karena itu, satu pukulan darinya bisa sangat melukai praktisi panggung Nirvana biasa. Tiba-tiba, suara yang dalam namun mengejutkan bergema dari titik kontak. Retakan besar langsung robek di lantai batu padat. Setelah itu, kerumunan kaget ketika mereka menyaksikan Sisuan yang awalnya mengancam tiba-tiba terpukul mundur dengan cara yang mengerikan. Dia mundur lebih dari selusin langkah dan meninggalkan tanda yang mendalam di tanah. Pemandangan ini tidak diragukan lagi, menyebabkan ekspresi wajah sebagian besar orang di aula berubah secara drastis. Seketika, perhatian semua orang terfokus pada titik lain, hanya untuk melihat sesosok berotot seperti menara baja yang masih berdiri di tempat yang sama, tepat di depan Lindong. Bentrokan yang menakutkan sebelumnya bahkan tidak membuatnya bergerak mundur sedikit pun. Aula besar yang awalnya ribut langsung terdiam. Beberapa pasang mata menatap kagum pada Little Flame yang berdiri di depan Lindong, menggunakan tinjunya untuk menerbangkan praktisi tahap 1 Yuan Nirvana. Mungkinkah dia seorang praktisi elit yang selamat dari 2 kesengsaraan Nirvana? Di tengah-tengah aula besar, mata dari pria kekar yang besar dan wanita berpakaian ungu gelap dengan lembut menyusut. Sementara itu, tatapan mengejek di mata mereka menghilang saat mereka dengan serius menatap Little Flame. Hanya sekarang mereka akhirnya menyadari getaran yang dipancarkan dari tubuh Little Flame menyebabkan mereka bahkan merasakan sedikit bahaya. Anak itu, dari mana dia menemukan pendamping yang begitu kuat? Ucap keduanya melirik satu sama lain. Sepertinya Lindong berani muncul karena dia punya dukungan. Duduk di antara mereka berdua, bola baja yang dimainkan di tangan Sikun perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya, sedikit menyipitkan matanya saat dia berkonsentrasi pada tubuh Little Flame. Di dalam matanya ada kilatan seperti pisau dingin dan tajam. Bagaimana mungkin? Ucap Sisuan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajahnya tampak jelek, matanya yang merah darah menatap Little Flame. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang tanpa nama ini yang muncul entah dari mana. Orang bodoh tanpa nama, beraninya kamu ikut campur dalam urusan kerajaan tebing iblis, ucap Sisuan sangat menakutkan. Saat dia melangkah maju, cahaya keemasan yang berkilau meletus dari dalam tubuhnya. Terbukti, ia telah sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas nirvananya. Dengan telapak tangannya, Yuan Power yang kuat dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi sebuah gunung Yuan Power. Segel gunung menekan tinju. Setelah kalah sebelumnya, kali ini Sisuan tidak berani lalai sama sekali dan memilih untuk menggunakan gerakan membunuhnya dengan segera. Sebuah kekuatan raksasa Yuan Power yang seperti gunung dengan kejam menabrak Little Flame. Meskipun demikian, melawan serangan buah seperti itu, Little Flame perlahan meringkuk telapak tangannya menjadi kepalan tangan. Urat-urat menggeliat seperti naga kecil. Samar-samar, energi yang sangat menakutkan berkibar keluar. Pukulan diarahkan ke atas dengan cara brutal. Suatu suara keras sekali lagi terdengar keluar. Demon Seal Mountain Suppressing Fist yang pernah menyerang Lindong secara langsung terpental oleh kepalan Little Flame. Setelah gunung Yuan Power-nya meledak, Sisuan yang terhubung dengannya segera memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Little Flame sebenarnya sangat menakutkan. Di aula besar, saat kerumunan menatap Yuan Power bercahaya, beberapa dari mereka diam-diam menarik nafas. Orang itu, sejak kapan dia mendapat bantuan yang begitu kuat? Saya bertanya-tanya, bagaimana dia berhasil menemukan seorang praktisi yang kuat seperti itu? Bahkan, sepertinya pendamping ini tidak akan kalah dari Sikun dan yang lainnya. Ucap orang-orang berbisik, kemudian berpaling untuk melihat Lindong. Keserakahan di mata mereka jelas redup. Mereka yang memilih untuk menargetkan Lindong sebagian besar karena ia berasal dari kerajaan tingkat rendah. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka memahami bahwa meskipun Lindong berasal dari kerajaan tingkat rendah, kekuatannya sendiri serta kekuatan pendampingnya tidak lemah sama sekali. Bajingan, ucap Sisuan menghapus jejak darah di sudut mulutnya.
Saat ini, wajahnya sangat mengerikan. Tepat saat dia akan meledak dalam kemarahan, mulut Sikun akhirnya perlahan terbuka. "Siswan, berhenti! Anda bukan tandingannya," ucap Sikun. Ketika dia mendengar kata-kata Sikun, Siswan dengan kasar menggertakkan giginya, sementara dia menatap tajam ke arah Lindong dan Little Flame. Namun, dia perlahan menarik diri pada akhirnya. Ketika mereka menyaksikan Siswan yang mundur, semua orang di aula besar memusatkan perhatian mereka pada Sikun. Semua dari mereka bisa merasakan niat membunuh samar dari tubuhnya. "Tuan Besar, kerajaan tebing iblis saya memiliki pertikaian besar dengan Lindong. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak yang dia berikan untuk membayar Anda, jika Anda bersedia untuk menjauh dari masalah ini, saya akan membayar Anda 2 kali lipat dari apa yang dia tawarkan. Selanjutnya, jika Anda meminta sesuatu di masa depan, selama itu dalam kemampuan saya, kekaisaran tebing iblis saya pasti akan membantu Anda. Bagaimana dengan tawaran itu?" ucap Sikun mengangkat kepalanya, melihat ke arah Little Flame. Ketika kerumunan di aula besar mendengar kata-kata ini, hati mereka tanpa sadar bergetar. Pria berpenampilan menara baja ini benar-benar bukan individu biasa. Bahkan, seseorang seperti Sikun tidak ingin berselisih dengan dia. Sama seperti orang banyak itu kagum, berdiri di depan Lindong, Little Flame akhirnya mengangkat kepalanya. Jejak darah yang memilukan muncul di matanya yang awalnya tumpul. Dalam menghadapi tatapan seperti itu, bahkan Sikun dan yang lainnya merasa hati mereka bergidik. Matanya mirip dengan binatang buas. Sementara orang banyak menatapnya, Little Flame akhirnya membuka mulutnya. Suaranya masih sedikit kasar, tapi itu memiliki aura yang menakutkan dan buas. "Siapapun yang mencoba untuk menyentuh kakak laki-lakiku, pertama-tama harus melangkahi aku," ucap Little Flame yang dinamai Linian. "Kakak laki-laki? Saudaranya Lindong?" ucap beberapa orang. Ketidakpercayaan yang kuat mengalir di mata beberapa praktisi elit. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong sebenarnya dianggap seperti kakak laki-laki oleh sosok tinggi ini. Selanjutnya, dari nada suaranya, orang yang bisa dengan mudah menerbangkan Siswan dan bahkan Sikun ini memegang rasa hormat pada Lindong yang hanya seorang praktisi setengah langkah ke nirvana. Sikun juga tercengang dengan jawaban Little Flame. Segera cahaya dingin dan jahat muncul di matanya. "Dalam hal ini, berarti kamu akan mati bersama dengannya," ucap Sikun. Aura membunuh buas dengan kuat menyebar keluar dari dalam tubuh Sikun. Ketika sosoknya melintas, ia muncul dalam mode seperti hantu di depan Little Flame. Gelombang kekuatan Yuan yang dipancarkan dari tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari Siswan. "Golden Demonic Chop!" teriak Sikun mencengkram telapak tangannya, dan cahaya emas buas dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi pisau emas yang tajam. Bersama dengan aura kuat yang bisa membelah gunung, dia secepat kilat saat dia dengan marah memotong ke arah Little Flame. Meskipun pisau bercahaya belum menyentuh tanah, itu sudah merobek lubang panjang beberapa meter di aula. Kekuatan Sikun dekat dengan seorang praktisi tahap 2 Yuan Nirvana. Little Flame mengangkat kepalanya. Cahaya merah darah muncul di matanya. Dia tidak punya niat untuk mundur sama sekali. Saat dia meraih dengan tangan besarnya, sebuah tongkat hitam besar segera muncul. Dengan menyentaknya, itu terbang maju. Ketika dia mengayunkan tongkatnya, udara sekitarnya langsung hancur berantakan. Samar-samar, sepertinya raungan harimau yang membuat hati berdebar bisa terdengar. Pisau dan tongkat menyapu seperti sambaran petir. Itu dengan kejam bentrok di bawah tatapan kaget orang banyak. Seketika mereka bertabrakan. Gelombang kejut mengamuk, keluar dengan panik. Tanah di sekitar keduanya langsung hancur, sementara banyak praktisi yang berada di dekatnya buru-buru mundur. Aula besar berguncang keras. Setelah itu, semua orang menyaksikan saat pisau cahaya emas Sikun tiba-tiba terbang mundur. Sementara Sikun tertembak mundur dalam retakan. Little Flame juga dipaksa mundur dengan beberapa langkah. Tanah padat di bawah kakinya retak. Terlihat mereka seimbang dalam pertukaran ini. Semua orang di aula menonton hasil ini, sementara syok di mata mereka melonjak. Bahkan mata dari pria kekaisaran prasejarah dan wanita dari kerajaan Death Valley dipenuhi dengan tatapan suram. Sikun adalah seorang ahli yang telah mencoba kesengsaraan nirvana kedua. Meskipun akhirnya gagal, semua orang tahu bahwa setelah kegagalan pertama, dia pasti akan memiliki lebih dari 70% kemungkinan sukses dalam usaha berikutnya. Pada saat itu, ia akan menjadi ahli sejati 2 Yuan Nirvana. Tingkat kekuatan ini dianggap top di wilayah barat laut. Meskipun demikian, dia benar-benar tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan sosok tinggi misterius setelah secara pribadi berada dalam pertempuran. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka?
Di satu sisi, syok juga terungkap di wajah Siswan karena hasil ini. Dia sangat jelas mengerti kekuatan kakaknya. "Anda memang sangat terampil," ucap Sikun. Senyum hangat di wajah Sikun memudar sedikit demi sedikit, sementara sepasang mata tajam dan dingin menatap tajam ke tubuh Little Flame. Setelah itu, senyum buas melintas di wajahnya. "Namun, pondasi Anda masih terlalu tipis. Anda berani menantang kerajaan tebing iblis saya hanya dengan kalian berdua? Siswan, bawalah anak buahmu dan tangkap bocah kecil itu. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka buat hari ini," ucap Sikun. Jika duo Lindong diizinkan untuk bertindak dengan cara yang kuat dalam situasi saat ini, dia tahu bahwa itu akan mempengaruhi reputasi kerajaan tebing miliknya. Karena itu, Sikun memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini terjadi. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Siswan ketika dia mendengar teriakan Sikun. Setelah itu, tatapannya menatap tajam ke arah Lindong. Pada saat teriakan Sikun terdengar, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. Ada banyak wajah yang akrab di antara mereka. Mereka adalah kelompok Leise yang dibawa oleh Little Flame saat itu. Namun, mereka saat ini menatapnya dengan mata jahat. Ekspresi dari banyak kekaisaran di aula besar juga berubah sedikit setelah menyaksikan adegan ini. Tampaknya, kekaisaran tebing iblis ingin menyelesaikan duri ini, bahkan jika mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka. "Siapapun yang berani melangkah maju akan mati," ucap Little Flame. Batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame diayunkan dengan kasar, dan angin kuat yang menakutkan langsung membelah tanah. Pada saat yang sama, aura yang dahsyat dan brutal keluar dari dalam tubuhnya. "Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata itu di tempat ini," ucap Sikun dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi bergegas keluar. Cahaya keemasan melonjak. Kilatan sengit juga melonjak di mata Little Flame saat dia melihat Sikun yang sekali lagi bergegas mendekat. Batang logam berwarna hitam di tangannya menari, membentuk banyak bayangan saat dia menggunakan posisi yang kuat untuk melawan Sikun dengan kejam. Pertukaran antara keduanya kali ini bahkan lebih ganas dan lebih brutal dari sebelumnya. Setiap serangan mereka sangat fatal. Jelas, mereka berdua ingin saling membunuh pihak lain. "Lindong, aku akan melihat siapa yang akan melindungimu sekarang," ucap Siswan juga langsung melonjak. Sementara Little Flame dan Sikun masuk ke pertempuran, dia memberi Lindong senyum menakutkan. Sementara cahaya keemasan menyilaukan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia seperti seorang prajurit suci berwarna emas saat dia menyerang ke depan. Niat membunuh di mata kelompok Leise juga melonjak ketika Siswan menyerang. Ditemani oleh raungan rendah, banyak serangan tajam yang tak tertandingi yang mengarah pada Lindong. Mereka jelas memiliki niat untuk membunuhnya dengan segala cara. Kerajaan sekitarnya dengan cepat menarik diri ketika mereka melihat situasi ini. Kedua belah pihak bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Orang ini, meskipun dia memiliki pendamping ahli di sampingnya, dia tidak terlalu kuat. Saat ini, Siswan dan begitu banyak orang telah menyerangnya pada saat bersamaan. Kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan besar untuk melawan, ucap pria besar bersenjata merah dari kekaisaran prasejarah menggelengkan kepalanya. Dan tidak mungkin menggunakan kemampuan melarikan diri dari kunci rahasia kuno di aula kuno ini, ucap wanita berjubah abu-abu gelap dari kerajaan Death Valley juga berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka telah mendengar bahwa Lindong telah melarikan diri dari tangan kelompok Siswan terakhir kali karena kunci rahasia kuno itu. Namun, tempat ini merupakan medan khusus. Karena kehadiran tempat harta karun kuno, kemampuan kunci kuno untuk melarikan diri diblokir di tempat ini. Bocah itu salah perhitungan kali ini. Banyak tatapan di aula besar menyaksikan Lindong yang telah jatuh ke dalam situasi dikepung. Semuanya diam-diam menggelengkan kepala mereka. Lindong secara alami juga merasakan tatapan sekitarnya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi panik. Tatapannya tidak bergetar saat dia menatap kelompok Siswan yang bergegas mendekat. Tangannya tiba-tiba melambai. Detik berikutnya, cahaya merah tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. "Boneka jiwa ya? Hal ini tidak dapat menyelamatkan Anda," ucap Siswan tanpa sadar tertawa dingin ketika dia melihat cahaya merah yang keluar dengan cepat. Leise di sampingnya juga bergegas keluar sedikit lebih cepat. Yuan power kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melempar telapak tangannya dengan eksplosif ke arah cahaya merah yang telah keluar dengan cepat. Suara logam yang jelas tersebar saat Leise dan cahaya merah tiba-tiba bertabrakan. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Leise tiba-tiba menegang. Setelah itu, dia langsung tertembak mundur sebelum akhirnya menabrak pilar batu besar. Darah segar segera keluar.
Peristiwa tiba-tiba yang tak terduga menyebabkan kelompok siswan yang awalnya tersenyum dingin sangat terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke arah boneka jiwa. Boneka jiwa darah kelas 1? Ucap seruan bergema di aula besar. Kulit di kepala banyak orang tiba-tiba menjadi agak mati rasa. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang anak yang datang dari kekaisaran tingkat rendah memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Brengsek! Boneka jiwa ini sebenarnya sudah berevolusi, ucap Siswan. Dia mampu merasakan riak kuat yang tidak kalah dengannya dari boneka darah itu. Saya akan memblokir boneka jiwa ini. Kalian semua tangkap Lindong, ucap Siswan menggertakkan giginya dengan keras. Mereka akhirnya membuat sikun campur tangan dan menunda Little Flame yang paling sulit untuk ditangani. Jika mereka tidak mengambil kesempatan dan menyelesaikan Lindong, itu mungkin akan sangat merepotkan di masa depan. Namun, tepat ketika Siswan akan campur tangan dan memblokir boneka jiwa darah, boneka jiwa itu tiba-tiba menghindar dan membuka jalan. Setelah itu, tubuhnya dilemparkan ke para ahli lain dari kerajaan tebing iblis. Segera, itu seperti serigala yang telah memasuki kawanan kambing dan membunuh banyak ahli dari kekaisaran tebing iblis sampai mereka melarikan diri ketakutan ke segala arah. Siswan awalnya terkejut ketika dia melihat bahwa boneka jiwa tidak memutuskan menyerangnya, tetapi malah membuka serangan lain. Namun, sukacita liar yang lebat segera melonjak di dalam matanya. Jari-jarinya ditekan di tanah dan tubuhnya langsung bergegas menuju Lindong dengan cara seperti kilat. Semua perkelahian akan secara alami berakhir setelah Lindong dikalahkan. Orang lain di aula besar juga sangat terkejut oleh tindakan Lindong ini yang benar-benar diam dan bersiap menghadapi Siswan. Apakah dia berencana untuk mengandalkan kemampuannya untuk bertarung dengan satu Yuan Nirvana Siswan? Kecepatan Siswan sangat cepat. Dia tidak memberi orang lain banyak waktu. Dalam beberapa detik, dia muncul di atas Lindong. Yuan power di tubuhnya benar-benar dilepaskan tanpa menahan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Saya akan melihat bagaimana Anda akan melarikan diri kali ini, ucap Siswan. Kekuatan menekan dengan fluktuasi liar menyapu turun. Jelas, Siswan tidak berencana memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Apa? Melarikan diri, ucap Lindong. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Segera, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Telapak tangannya berputar. Lalu, kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan devouring melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu, mereka semua dituangkan ke dalam formasi kuno universe di dantiannya. Badai tak terlihat tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Lindong. Ruang di sekitar samar-samar terdistorsi. Lindong tiba-tiba melangkah maju. Warna hitam keabu-abuan merasuki kedua matanya. Setelah itu, energi berwarna keabu-abuan yang aneh disatukan dari 3 energi tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya sebelum langsung menjadi telapak hitam keabu-abuan yang berukuran 10 kaki. Telapak tangan itu sepertinya menyembunyikan banyak lubang hitam yang berputar-putar, muncul sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengeksekusi energi gabungan. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatan energi yang digabung ini. Dengan pikiran Lindong, telapak hitam keabu-abuan yang terbentuk langsung bergegas melewati udara di aula besar dan secara terang-terangan bertabrakan dengan Siswan yang bergegas mendekat. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita